Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kisha Malin Putri dengan NIM J500210087. Saya akan menjelaskan aliran darah postnatal dan struktur tiap ruang jantung. Yang pertama adalah aliran postnatal. Aliran postnatal adalah aliran yang terjadi ketika seseorang itu telah lahir. Aliran ini dimulai dari vena cava superior dan vena cava inferior. Dan aliran postnatal adalah aliran yang terjadi ketika seseorang itu telah lahir. Aliran ini dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke atrium dexter, lalu menuju ke ventrium dexter melalui valva bicuspidales, lalu akan menuju ke arteri pulmonaris, melalui valva bronchipulmonalis, lalu akan menuju ke pulmo atau paru-paru. Setelah itu dari paru-paru menuju ke atrium sinister. Dari atrium sinister lalu ke ventriculum sinister melalui katup atau valva bicuspidales, lalu menuju ke aorta melalui valva aortae. Setelah itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta, lalu ke seluruh tubuh akan kembali menuju ke vena cava superior dan inferior, lalu seterusnya. Selanjutnya ada struktur ruang jantung. Struktur ruang jantung terbagi menjadi struktur ruang jantung disebut juga dengan core. Ada dua struktur jantung, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu terdiri dari sulcus coronarius, sulcus interventricularis, dan sinus coronarius. Lalu struktur dalamnya itu ada atrium. Atrium terbagi menjadi dua, yaitu atrium dextra dan atrium sinistra. Lalu ada ventriculum. Ventriculum terbagi menjadi dua, ventriculum dexter dan sinister. Di sini saya akan menjelaskan atrium cordis dextrum atau atrium dexter. Atrium dexter ini terdapat permukaan kasar. Permukaan kasar ini ada musculus pectinanti. Di permukaan halus itu berisi jaringan ikat. Batas antara permukaan halus dan permukaan kasar itu ada crista terminalis. Muara dari atrium dexter ini adalah ada tiga, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena coronaria. Lalu ada bangunan khas, yaitu ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini sebelumnya tertutup dan terbuka. Lalu ada bentuk segitiga, ada trigona Koch atau yang letaknya itu AF node. Selanjutnya ada ventricle cordis dextra atau ventricle dexter. Di ventricle dextra kita akan menemukan musculus papillaris. Musculus papillaris ini terbagi menjadi tiga, yaitu musculus papillaris anterior, musculus papillaris posterior, dan musculus papillaris septis. Fungsi dari musculus papillaris sendiri yaitu menarik katup agar terbuka. Penghubung musculus papillaris dan valva adalah chorda tendinea.
Lalu selanjutnya ada atrium cordis sinistrum atau disebut juga dengan atrium sinistrum. Di sini ada terbagi menjadi permukaan halus dan permukaan kasar. Permukaan kasar ini berisi musculus pectinanti, terdapat musculus pectinanti juga. Lalu permukaan halusnya itu berisi jaringan ikat. Terdapat muara dari atrium sinister itu ada 4, yaitu vena pulmonaris dextra anterior, lalu ada vena pulmonalis dextra posterior, lalu ada vena pulmonalis sinistra anterior dan pulmonalis sinistra posterior. Selanjutnya ada ventricle cordis sinistrum atau ventricle sinistra. Di sini kita akan menemukan adanya musculus papillaris. Lalu ada trabecula carnai. Trabecula carnai ini tumbukan otot tersusun tak beraturan. Lalu ada coda tendinea. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.